Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam dan banyak lagi nikmat lainnya, sehingga dengan nikmat ini itu dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Jemaah kaum muslimin seluruh tanah air, rahimakumullah, dengan mengucap selawat serta salam yang kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Sallam, dan selawat salam juga mudah-mudahan sampai kepada sahabatnya sebagainya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, untuk hari ini insyaallah kita akan membahas ilmu tauhid, yaitu kitab yang berjudul Aqaidul Iman. Artinya Aqaidul Iman adalah kesimpulan iman. Kitab ini menjelaskan tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh pembentang yaitu Abdul Qadir bin Ahmad Al-Banjari. Kitab ini disalin oleh hamba yang dhaif, yaitu Abbas Usman Mempawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah untuk bahasan pertama yaitu mengenai apa arti agama. Kitab ini dalam bentuk tanya jawab. Yang pertama, apa arti agama? Jawab. Arti agama itu ibarat pada menghimpun 4 perkara. Pertama, iman, Islam, tauhid dan makrifat. Soal, apa makna iman? Jawab, makna iman itu ialah tasdiqu bil qalbi, arti membenarkan dengan hati. Jadi iman itu adalah kita membenarkan dengan hati. Soal, ada berapa rukun iman? Rukun iman itu ada 6 perkara. Pertama, percaya akan Allah SWT. Kemudian percaya kepada malaikatnya. Kemudian percaya kepada kitabnya. Percaya kepada para rasulnya. Percaya akan hari kiamat yang akan datang. Dan percaya akan baik dan jahat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Itulah tentang iman. Kemudian yang selanjutnya, apa makna Islam? Islam adalah yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah, seperti sholat, zakat, dan perintah itu ada 2 macam. Ada perintah yang wajib dan ada perintah yang sunnah. Dan menjauhi segala larangan Allah. Dan larangan itu pun ada yang sunnah, ada larangan yang haram, ada yang makruh. Itulah tentang apa makna Islam. Kemudian soal, ada berapa rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama,
mengucap dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi dengan etikat yang yakin tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan etikat yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sebenar pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun Islam yang pertama yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunal Islamu ala khamsin ila akhir. Artinya didirikan Islam itu atas 5 rukun hingga akhir hadis. Tetapi tiada memberi manfaat bagi orang yang menyebut akan dua kalimat syahadat itu serta jahil atau tidak mengerti atau tidak tahu akan pengertian yang terkandung dalam kalimat tersebut, melainkan daripada melakukan hukum Islam pada zahirnya saja atau pada luarnya saja. Maka dikendaki akan makna itu, yaitu mengetahui hakikat atau sebenarnya makna dua kalimat syahadat, yang dinamakan ilmu usuluddin atau pokok-pokok agama, dan ilmu tauhid atau ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ialah awal wajib atas manusia menuntut yang didahulukan daripada lain-lain ilmu, karena tiada sah beribadah melainkan mengenal Tuhan yang disembah. Dan lagi dalilnya dari kitab Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Artinya, awal yang wajib atas manusia yaitu mengenal Allah dengan yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya soal, apa hukumnya mengucapkan dua kalimat syahadat? Apakah menjadi wajib atas manusia atau menjadi sunnah? Jawab, mengucap dua kalimat syahadat itu wajib atas tiap-tiap orang yang kafir asli dan orang yang murtad dalam seumur hidup sekali dengan kesepakatan para ulama. Nah, itulah tentang pendapat ulama mengenai mengucap dua kalimat syahadat. Jadi orang yang non muslim ketika dia memeluk agama Islam maka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau orang yang murtad, artinya orang keluar dari agama Islam sebabkan ucapan ataupun keyakinan yang menjadikan murtad. Itu menurut kesepakatan para ulama. Dan sunat hukumnya mengucap dua kalimat syahadat bagi anak orang Islam. Nah, jadi bagi kita yang beragama Islam itu disunahkan saja mengucapkan syahadat, sekalipun kita tidak mengucapkan syahadat, ya, iman kita mengikut kepada orang tua. Itu menurut pendapat ulama, menurut kesepakatan para ulama, karena dihukumkan Islamnya itu mengikut bagi ibu bapaknya. Inilah artinya mengucapkan syahadat halnya di luar sholat. Di luar sholat. Adapun di dalam sholat, maka wajib mengucap dua kalimat syahadat tak kala membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Itu wajib, karena tasyahud itu wajib membacanya. Karena dalam tasyahud itu terdapat kalimat dua kalimat syahadat. Oleh sebab itulah maka wajib kita membaca syahadat itu. Karena termasuk dalam kalimat tasyahud. Karena ia menjadi rukun, salah satu rukun dari rukun sholat. Itulah tentang hukum mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, bagi kita beragama Islam. Itu menurut pendapat para ulama. Jadi hukumnya tidak wajib bagi yang Islam, sedangkan yang Muslim itu wajib. Karena dia untuk mengesahkan imannya tadi.
Rukun Islam yang kedua yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dalam tiap-tiap sehari semalam. Itu 5 waktu, tidak lebih dan tidak dikurangi. Nah, ini yang kedua, mendirikan sholat itu termasuk hal yang wajib. Pertama sholat wajib yang 5 kali sehari malam dengan rakaat jumlahnya 17 rakaat. Nah, itu rukun Islam yang kedua. Kemudian rukun Islam yang ketiga, membayar zakat fitrah atau zakat dilakukan pada bulan Ramadan, atau zakat harta ini atau zakat mal, jadi emas, perak, kemudian barang tanaman, barang dagangan, dan lain sebagainya. Kalau cukup nisab atau bilangannya, jumlahnya, dan sampai haul atau tahunnya. Nah, jadi kalau tidak sampai nisab, tidak sampai tahunnya, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu zakat mal, berbeda dengan fitrah. Nah, itu dikeluarkan tiap-tiap badan, tiap-tiap jiwa. Itu rukun Islam yang ketiga. Adapun rukun Islam yang keempat, puasa Ramadan. Itu 1 bulan pada tiap-tiap tahun. Nah, 1 bulan, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Itu tiap tahun itu 1 bulan dalam setahun. Itu puasa Ramadan yang baru saja berlalu. Kemudian rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram jikalau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Nah, jika tidak mampu, mungkin tidak ada biaya, mungkin tidak ada kendaraan, atau tidak aman jalan, dan semacamnya. Seperti sekarang ini, karena ada wabah tahun, maka tidak diwajibkanlah kita melakukan haji. Itu bagi yang mampu, katakan sembilan. Maka rukun Islam yang 4 perkara ini dinamakanlah ilmu fikih. Nah, fikih dari sholat hingga haji itu fikih tentang ibadah. Adapun syahadat itu tentang i'tiqad ataupun tentang keyakinan kita kepada Allah SWT. Wajiblah dipelajari dan diketahui atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Nah, mukallaf ini artinya orang yang Islam, baligh, atau sampai umur. Nah, pertama Islam, sudah baligh, berakal. Jadi orang yang non muslim itu tidak dikatakan mukallaf, dan orang yang tidak baligh dikatakan mukallaf, dan orang yang tidak berakal atau gila tidak dikatakan mukallaf. Sampai mengerti, karena tidak sah beramal serta jahil atau tidak mengetahui tentang hukum-hukumnya. Jadi kalau kita beramal tanpa mengetahui ilmunya, maka ibadahnya ditolak oleh Allah SWT. Dalil dari kitab Zubat, itu karangan Ibnu Ruslan. Fakulu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Artinya tidak dari, artinya la tuqbal. Tidak, artinya tidak diterima. Orang beramal dengan tanpa ilmu, amal itu akan dikembalikan kepadanya. Ini tiada diterima oleh Allah SWT. Masyiral muslimin, jazakumullah. Itulah tentang syahadat. Kemudian selanjutnya apa soalnya? Apa makna tauhid? Soal apa makna tauhid? Jawab. Makna tauhid itu yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan zat Allah, mengesahkan segala sifatnya, dan mengesahkan segala perbuatannya. Tauhid itu mengesahkan, artinya menganggap Allah itu satu.
menyatakan itu satu zatnya, satu sifatnya, dan satu perbuatannya. Itu tentang apa makna tauhid. Ya. Kemudian soal, apa hakikat tauhid? Atau apa sebenarnya tauhid itu? Jawab, hakikat itu yaitu bahwa makhatara bibalika bahwa halikun. Allah Subhanahu berfirman dalik. Artinya yaitu orang yang terlintas, itu barang yang terlintas dengan hatimu, maka itu baharu. Dan bermula Allah Ta'ala bersalah dengan yang demikian itu. Ini tentang zat Allah tidak bisa kita pikirkan. Apa saja yang dapat kita pikirkan, kita bayangkan itu bukanlah Allah Ta'ala. Itu termasuk makhluk. Itu namanya baharu. Baharu itu artinya ada permulaan dan ada kesudahan. Sedangkan Allah itu qadim. Zat yang qadim berarti zat yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Apa yang kita bisa kita pikirkan dan kita jangkau dengan akal kita, maka Allah itu bukan seperti itu. Allah tidak bisa kita pikirkan bagaimana zat Allah itu, bagaimana Allah itu tekad yang salah. Itu tekad yang tidak benar. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Apa saja yang terlintas dalam hati itu bukan Allah. Ya. Lalu apa makna makrifat? Soal apa makna makrifat? Jawab, makna makrifat yaitu tekad yang jazim. Tekad yang jazim yang kuat, tekad yang benar, tekad yang putus, tekad yang tidak berubah-ubah, tekad yang murni atau tekad yang 100%, yakni tekad yang putus, bukan dengan sangka-sangka, kira-kira, lagi mufakat, sesuai pada hak, artinya ajaran yang benar, serta dengan dalil. Itu makrifat. Makrifat itu kita mengenal Allah itu dengan keyakinan yang mantap. Tidak boleh ada keraguan tentang Allah. Apabila ada ragu terhadap Allah 1% pun, maka imannya batal. Seperti kita yakin kepada Allah adanya Allah. Adanya Allah itu kita yakin 100%. Tidak boleh ada sedikit pun kita dalam hati. InsyaAllah itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mukadimah ilmu tauhid. InsyaAllah nanti dan lain akan dilanjutkan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.